Hari ini, malam ini kita akan membahas satu kata, yaitu Al-Majid. Dan Al-Majid adalah salah satu dari nama Allah, Asmaul Husna. Satu kata Ustaz dibahas satu pengajian, harusnya kurang. Harusnya kurang. Kurang apanya? Kurang waktunya. Kenapa demikian Ustaz? Karena kandungan Asmaul Husna itu sangat luas. Bahkan sebanyak apapun waktu yang kita habiskan untuk mengkaji nama-nama Allah, tidak akan mungkin kita bisa mengkajinya secara tuntas. Itu tidak mungkin. Saking apanya? Saking luasnya kandungan Asmaul Husna dan saking terbatasnya ilmu manusia. Saking apanya tadi? Luasnya, saking sempurnanya kandungan Asmaul Husna, terus saking terbatasnya ilmu manusia. Tidak mungkin sesuatu yang terbatas mengupas tuntas sesuatu yang tanpa batas. Kenapa? Tidak mungkin sesuatu yang terbatas, napa niku? Ilmu manusia mengupas tuntas sesuatu yang tanpa batas. Napa? Asmaul Husna. Berarti orang sinau, berarti sinau napa mboten? Nggih, tetap sinau. Karena dengan kita mengenal dan memahami Asmaul Husna, maka insya Allah kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Majid, Dzul Arsyil Majidu. Apa Majidi? Jajal dibuka Quran nih. Coba di situ apa tulisannya? Dzul Arsyil Majidu apa Dzul Arsyil Majidi? Majidu. Yakin? Qurannya bukan asing beda. Betul? Rata-rata Quran yang kita pegang Dzul Arsyil Majidu. Tapi ada sebagian ulama yang diistilahkan dengan qiraah. Napa? Qiraah. Qiraah itu cara membaca lafaz-lafaz Al-Qur'an. Ada sebagian qiraat yang membacanya Dzul Arsyil Majidi. Du kali di sama atau beda? Loh, jelas-jelas u karo i ya jelas beda. Apa kok beda u karo i? Oh enggak. Nanti maknanya akan berbeda. Ketika kita baca Dzul Arsyil Majidi, berarti Al-Majidi itu adalah sifat dari arsy. Jadi yang majid niku napa nek? Arsy. Kemarin kita sudah bahas ya, arsy. Makhluk Allah yang paling besar, yang paling tinggi, apa maning? Paling pertama kali diciptakan. Jadi yang memiliki sifat Al-Majid itu adalah arsy. Tapi kalau kita baca Al-Majidu,
Berarti Al-Majidu itu adalah nama dari Zu, yaitu Allah. Ya, yang memiliki arsy. Siapakah yang memiliki arsy? Al-Majidu, yaitu Allah yang bernama Al-Majid. Baik, Al-Majid. Kalau kita bahas, kita teliti, kita baca keterangan dari para ulama saat mereka menjelaskan makna Al-Majid, maka kita akan temukan keterangan yang luas, panjang, lebar. Saya berusaha untuk memudahkan kita memahami keterangan yang begitu banyak itu. Saya akan bagi menjadi 4 poin. Berapa poin? 4 poin. Al-Majid, 1. Maknanya maha sempurna sifat-sifatnya. Apa yang pertama? Maha sempurna sifat-sifatnya. Makna dari Al-Majid. Poin yang kedua, maha luas dan abadi rahmatnya. Napa? Maha luas dan abadi rahmatnya. 3. Maha besar kekuasaannya. Maha besar kekuasaannya. Tinggal yang keempat, maha mulia perbuatannya. Maha mulia perbuatannya. Coba diulangi dulu. Apa yang pertama? Maha sempurna sifat-sifat. Yang kedua, maha luas dan abadi rahmatnya. Yang ketiga, maha besar kekuasaannya. Yang ketiga, yang keempat, maha mulia perbuatannya. Baik, kita bahas satu persatu. Jadi kandungan Al-Majid itu luas banget, sehingga kita biar memudahkan memahaminya, kita bagi dalam poin-poin tadi. Jadi kalau kita mau menyisipkan nama Al-Majid sebagai nama anak kita, maka gimana? Abdul Majid. Ya, Abdul Majid. Terus apik-apik ya aja diundangi Dul gitu ya. Abdul Majid. Abdul Majid. Apa yang pertama tadi? Maha sempurna sifat-sifat. Seluruh sifat Allah sempurna. Tidak ada satupun sifat Allah yang mengandung kekurangan. Semuanya sempurna. Saya kasih contoh. Allah punya sifat ilmu. Punya sifat apa? Ilmu. Artinya apa? Artinya ilmu Allah itu sempurna. Sempurna berarti segala sesuatu diketahui oleh Allah. Itu artinya sempurna. Kalau enggak sempurna berarti apa? Ada yang tidak diketahui. Apa dalilnya ilmu Allah sempurna? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Surat napa? Masa kelalen? Ben esuk ben sore diwaos kok napa? Ayat kursi. Oh, bunder. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idni
Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat pinten? Ayat kursi. Ayat pinten kok? 255 ya. 255. Surat apa tadi? Al-Baqarah. Apa artinya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum? Allah itu mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dan segala sesuatu yang sedang dan belum terjadi. Apa? Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Sesuatu yang telah terjadi diketahui oleh Allah. Kejadian berapa abad yang lalu yang diketahui sama Allah? Sejak adanya alam semesta ini Allah sudah tahu. Bahkan sebelum ada alam semesta ini Allah sudah tahu. Yang terjadi sekarang Allah tahu. Apapun yang terjadi sekarang Allah tahu. Yang telah terjadi, yang sedang terjadi, terus apa? Yang akan terjadi. Sampai kapan? Sampai ila masya Allah, sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma sampai kiamat aja. Setelah kiamat ada surga, ada neraka, Allah semuanya tahu ya. Itu ilmu Allah ya, sempurna. Kalau ilmu manusia yang telah lalu, jenengan tahu? Kelalen. Ana sing kelalen, ana sing pancen orang ngerti beber blas. Nek kelalen kan anu pernah tahu terus lupa. Ini yang enggak, antara yang jenengan tahu terus lupa dengan yang babar blas enggak tahu, banyak yang mana? Ya babar blas enggak tahu. Bae biar kayak ngapain jajal? Enggak tahu. Jerene itu kan cuma katanya saja. Oke, yang telah lampau banyak yang tidak kita tahu, yang kita tahu juga sering lupa. Oke? Kejadian saat ini, jenengan tahu? Tahu? Lagi sing pinggiran jenengan, masa orang ngerti jenengan? Orang kenal Ustaz, weruh apa? Cuma kenal muka. Lah, yang kita alami sekarang saja kita sering nggak tahu. Oke, ini padahal di samping kita loh ya. Orang di samping kita. Yang tidak di samping kita, napa? Di rumah jenengan sekarang ada apa? Tahu? Jajal, putrane jenengan yang sekarang nggak ikut ngaji ke sini lagi ngapain ngomah? Kayane HP, kayane lho jenengan ampun suudzon. Mbok lagi ngaji? Mungkin atau tidak? Mungkin. Ya. Sesuatu yang terjadi saat ini ada yang kita ketahui dan lebih banyak yang tidak kita ketahui. Padahal saya tanya rumah yang jenengan loh. Rumah jenengan. Saya nggak tanya rumah yang tanggane. Ya, saya tanya rumah yang jenengan saja kita nggak tahu apa yang terjadi. Oke. Tinggal satu lagi, apa? Yang akan terjadi. Ngertos? Blas. Nggak tahu sama sekali apa yang akan terjadi. Besok atau 1 jam kemudian. Yang akan terjadi besok atau 1 jam kemudian yang jenengan tidak tahu. 1 menit kemudian kita tidak tahu apa yang terjadi. Berarti ilmu kita itu sangat terbatas. Kalau ilmu Allah sangat sempurna. Al-Majid artinya adalah yang maha sempurna sifat-sifatnya. Seluruh sifat Allah sempurna. Ilmu, kemudian sifat
pengampun Allah. Sempurna atau tidak? Sempurna. Enggak seperti manusia yang sumbu, memaafkannya itu sangat apa? Pendek. Alias ora dawa ususe. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah kita bahas kan? Ayat ke berapa ya? Wa huwal ghafurul wadud. Ayat berapa? 14. Coba. Maha pengampun. Apanya coba? Sebanyak apapun orang yang minta ampun. Terus sebesar apapun dosa yang dilakukan. Terus sesering apapun dosa itu terulang. Sebanyak apapun orang yang minta ampun, itu semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini poin yang pertama. Apa tadi? Maha sempurna sifat-sifatnya. Poin yang kedua, napa poin yang kedua? Maha luas dan abadi rahmatnya. Jadi Al-Majid itu mengandung makna bahwa rahmat Allah itu maha luas dan maha abadi. Kalau bicara luas berarti cakupannya, kalau abadi berarti waktunya. Rahmat Allah itu bisa dirasakan oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Orang kafir juga demikian. Orang kafir juga mendapatkan rahmat Allah. Iya. Orang kafir juga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan Al-Quran ini. Allah menurunkan kitab-kitab suci. Allah mengutus para rasul mulai dari zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah rahmat untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus engkau wahai Muhammad untuk rahmat bagi seluruh alam semesta. Semuanya merasakan rahmat dari diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan alam semesta ini seandainya Rasulullah SAW tidak diutus ke muka bumi. Wong sampai abad sekian saja, sampai abad sekian orang-orang Eropa itu kalau buang hajat itu sembarangan, sampai timbul penyakit apa? Menular. Mereka baru tahu mandi, baru tahu bersih-bersih itu belum lama. Lebih duluan siapa? Lebih duluan kita umat Islam. Coba jenengan baca sejarah bagaimana dahulu orang Eropa buang hajat. Teng pundi? Nang jendela plung gigale mengdi mengdalan ke jalan. Jangan baca sejarah. Jadi peradaban umat Islam itu jauh lebih maju. Ya. Jadi kita itu nuwun sewu nggih, ketika akan wudu, ketika akan sholat, kemudian kita buang angin atau buang air atau buang air besar maupun air kecil, buang angin atau buang air besar atau buang air kecil. Sing diresiki apa nek? Tempat keluarnya dan seluruh anggota wudu. Coba kalau di nuwun sewu di Eropa, ngagem napa? Tisu. Mulane sepitenge pada mampet. Pada buang napa? Tisu. Kalau kita coba bersih mana? Tisu apa air? Air. Siapa yang ngajarkan? Nabi kita Muhammad SAW. Ajaran Nabi kita Muhammad SAW adalah rahmat untuk seluruh alam semesta.
rahmat Allah diberikan kepada seluruh alam semesta. Entah itu yang sifatnya ukhrawi, agamawi, terkait dengan ajaran agama, atau yang sifatnya duniawi. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya duniawi, contohnya hujan. Apalagi? Kesehatan. Coba ketika Allah menurunkan hujan, apa dibeda-bedakan antara negara Muslim dengan negara apa? Non-Muslim. Semuanya dapat enggak? Semuanya dapat. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas, sangat luas dan abadi. Abadi berarti sampai hari kiamat, begitu? Iya. Rahmat Allah bisa dirasakan oleh seluruh manusia, bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. Bahkan orang-orang jahat pun ketika di akhirat mereka akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa Ustaz? Rahmat Allah yang didapatkan oleh orang jahat di akhirat, mereka akan dihukum hanya sesuai dengan kadar kejahatannya. Kenapa? Mereka akan dihukum hanya sesuai kadar kejahatan. Tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala menghukum seseorang melebihi apa? Kadar kejahatan yang dilakukan. Tidak pernah. Bahkan lebih sering Allah malah memaafkan. Makanya di hari kiamat nanti wonten syafaat. Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat, malaikat bisa memberikan syafaat, anak kecil yang meninggal sebelum balik bisa memberikan apa? Syafaat. Orang yang meninggal di medan pertempuran berjihad bisa memberikan apa? Syafaat. Wali-wali Allah bisa memberikan syafaat. Banyak sekali syafaat yang Allah sediakan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang dahulunya ketika di dunia berperilaku tidak baik. Seandainya mereka akan dihukum oleh Allah, maka dihukumnya hanya sesuai dengan kadar kesalahannya saja. Dan seandainya Allah berkenan untuk memaafkan, maka dia akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti orang apa jahat, betul nopo-nopo jahat, ya papa. Kenapa papa? Itu kan kalau Allah berkehendak memaafkan. Kalau Allah berkehendak untuk menyiksa gimana? Ya tetap akan disiksa. Ya. Jadi jangan berspekulasi dengan nasib kita di mana? Di akhirat. Ya nak oli syafaat, nak roli priwe. Ya. Maka jadilah orang yang baik. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, apa tadi? Maha besar kekuasaannya. Antara kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia jelas sangat berbeda. Kekuasaan manusia itu sangat kecil, kekuatan Allah sangat besar. Masa presiden kekuasaannya kecil, Ustaz? Kecil atau besar? Kecil atau besar? Kecil. Dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Kekuasaan presiden kan cuma di mana? Cuma di mana? Di wilayahnya saja. Itu pun kadang-kadang yang lebih berkuasa yang biayai kampanye. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Gak selalu seperti itu. Ya. Tapi sering seperti itu. Ya. Kekuasaannya wilayahnya terbatas. Apalagi yang terbatas? Waktunya. Waktunya apa? Terbatas. Berapa periode? 2 apa 3?
Oh, 2. Alhamdulillah 2 periode. Ya. Waktunya terbatas. Loh, tapi kan ada yang presiden seumur hidup, Ustaz. Ada atau tidak? Presiden seumur hidup. Wonten? Wonten. Terbatas atau tidak? Kok terbatas? Terbatas apa? Terbatas hidup. Walaupun namanya seumur hidup, berarti wis ora hidup, ya mati wis ora hidup. Alias kekuasaannya akan habis. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas tempatnya, tidak terbatas apalagi waktunya. Kekuasaan Allah tidak terbatas teritorial, satu negara dengan negara yang lainnya, satu benua dengan benua yang lainnya. Coba dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna. Hanya milik Allah kekuasaan yang ada di langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya. Kekuasaan Allah itu mutlak. Allah bukan hanya menguasai Indonesia saja, Allah bukan hanya menguasai Asia saja, Allah bukan hanya menguasai satu benua dan tidak menguasai benua yang lainnya. Seluruh benua yang ada di dunia ini di bawah kekuasaan Allah. Bukan hanya di dunia, termasuk di mana? Di akhirat. Kekuasaan Allah mutlak di dunia maupun di akhirat. Dan Allah itu bukan hanya menguasai lahiriah kita, tapi juga menguasai batiniah kita. Coba sekarang, jenengan menguasai karyawan jenengan. Apa yang jenengan kuasai? Lahiriahnya. Batinnya jenengan kuasai? Wonten apa mboten karyawan jenengan sing medegel karo jenengan? Wonten? Mesti tak mikir desit. Wis gajian apa urung? Ya gue mulane jadi medegel. Anda itu cuma bisa menguasai apa? Lahirnya saja, batinnya enggak bisa dikuasai. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguasai lahir dan batin seluruh makhluk. Makanya wajar seandainya poin yang ketiga maha nopo besar kekuasaannya. Ayat yang saya baca tadi, lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna, itu surat Al-Maidah. Surat apa? Al-Maidah ayat 120. Poin yang keempat, yang terakhir, apa tadi? Maha mulia perbuatannya. Apa maksudnya, Ustaz? Apapun yang dilakukan Allah, apapun yang diperbuat oleh Allah, apapun yang ditakdirkan oleh Allah, semuanya baik. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah, apapun yang dilakukan oleh Allah, semuanya baik atau adil. Jadi ketika kita berbicara tentang Allah, apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang diperbuat oleh Allah, apa yang ditakdirkan oleh Allah, hanya ada dua. Kalau enggak baik, ya adil. Hanya ada dua saja. Tidak ada keburukan dalam perbuatan Allah. Tidak ada kezaliman dalam perbuatan Allah. Saya kasih contoh. Jenengan pernah enggak rezekinya lancar? Pernah atau tidak? Pernah. Pernah enggak rezekinya seret? Pernah. Yang menakdirkan rezekinya jenengan lancar, sinten? Allah. Yang menakdirkan rezekinya jenengan seret, sinten? Allah. Ketika rezeki jenengan lancar, Allah baik atau tidak? Baik.
Ketika rizki jenengan seret Allah jeneng meneng. Allah adil. Pilihannya hanya ada dua, baik atau adil. Saya ulangi ya, mbok kelalen. Ketika rizkine jenengan lancar, Allah napa? Baik. Ketika rizkine jenengan seret, Allah napa? Sing seru, adil. Ketika jenengan sehat, Allah baik. Ketika jenengan sakit, Allah adil. Ketika bocah jenengan manut, Allah baik. Ketika bocah jenengan angel, Allah adil. Pas bojone jenengan jan, Masya Allah, nyenengaken banget. Itu Allah napa? Baik. Ketika bojone jenengan nyenebaken, kuwi napa? Allah adil. Sukepriwe Ustaz bojone nyenebaken Allah adil. Jamaah, ada sebab, ada napa? Akibat. Ada sebab, ada akibat. Itu hukum alam itu seperti itu. Sunnatullah itu seperti itu. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada napa? Api. Bojone jenengan nyenebaken, kowe mesti wonten napa? Sebabe. Napa sebabe? HP Sinua kan siapa? Ya nyong lah, berarti gue sebabnya Allah adil. Apa yang terjadi yang menimpa kita itu pasti ada sebabnya. Sehingga kalau ada apa-apa langsung ingat apa yang tadi kita pelajari. Af'alullahi tabaraka wa ta'ala dairatun bainal fadli wal adli. Kata para ulama kita, apapun yang dilakukan oleh Allah, apapun yang diperbuat oleh Allah, apapun yang ditakdirkan oleh Allah, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama Allah baik, yang kedua Allah adil. Sehingga ketika kita mengingat itu, kita dapat rezeki, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Ketika kita sakit, ketika rezeki kita seret, ketika anak kita susah diatur, ketika istri kita jengkelin, kita berupaya untuk introspeksi diri. Sangat mungkin ini semua terjadi karena ulah perbuatan kita. Yang seperti ini yang insya Allah akan menyelesaikan masalah. Coba sekarang, kalau misalnya jenengan pulang-pulang kemudian jenengan melihat istri jenengan orang kepenak banget lah, sepomen umahe siapa? Berantakan, masakannya urung mateng dan seterusnya. Wis pokoknya jenengan lagi capek-capek pengen ngasuh, kasure siapa? Urung diganti spray ini si mambu, bocahnya nembe ngompol, ya masak urung rampung dan seterusnya. Coba sekarang kalau misalnya jenengan langsung marah-marah, kemudian kita katakan keluar kata-kata yang kasar sama istri kita, kira-kira istri kita gimana? Hah? Akan ikut juga terpancing emosinya. Gak cukup sampai di situ, istri kita akan mengungkit kesalahan kita. Loh, mama saya mau bulan wingi urung ngomai, ayo kok. Kemudian jenengan gak mau kalah, loh, wingi orang masak, misal bulan wingi tahu orang masak, nanti istri jenengan, loh, tahun wingi, ayo kok. Orang rampung-rampung kalau seperti itu. Yang bisa kita lakukan apa? Ketika misalnya berantakan di rumah, ya kita pulang-pulang apa kek? Bantu apa kek? Apa bantu ganti spray? Apa bantu apa? Goreng kerupuk? Apa mangan kerupuk? Ya.
Jadi ikut menyelesaikan masalah. Ya. Jadi kesimpulannya 4 poin yang ada dalam nama Allah Al-Majid. Apa yang pertama? Maha sempurna sifatnya. Yang kedua, maha luas dan abadi rahmatnya. Yang ketiga, maha besar kekuasaannya. Yang keempat, maha mulia perbuatannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.